Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Anang Rifani, pria yang selalu setia menemani Anda. Selamat berjumpa lagi di Base Camp Plus Channel. Jalanan pendakian pada tahun 1995, yaitu pendakian ke Gunung Gede. Waktu itu kita berempat ya, pendakian itu berempat. Saya Anang Rifani bersama Arya Sena, terus sama Edros dan Ucok. Kita ini teman satu sekolah ya, waktu itu sekolah di SMA 49. Waktu itu kita sepakat untuk berkumpul di stasiun Depok Lama. Kebetulan sana rumahnya dekat, jadi lebih mudah lah untuk mencapai stasiun Depok. Sedangkan Arya Sena dari Lenteng Agung ya, jadi naik kereta juga. Semuanya kita sepakat berawal dari stasiun Depok Lama, ngumpul di situ. Kita naik kereta KR ke Bogor. Kira-kira waktu itu ya siang lah kita ke sana. Berkumpul stasiun Depok Lama. Singkat waktu kita sampai di pintu pos base camp di Cibodas. Emang kita tujuannya dari awal sudah sepakat, kita naik dari Cibodas turun ke Gunung Putri. Kita sampai base camp Cibodas itu sekitar jam 6 maghrib itu. Terus kita langsung ke pos. Ya kita laporlah izin. Nah, izin kita ada masalah, sedikit ada masalah. Kita tidak diperbolehkan naik, mungkin karena malam ya. Waktu itu emang sepi waktu itu. Rombongan kita doang berempat. Kemudian nggak lama itu ada sekitar jam 7-an lah, itu ada yang turun dari atas, diperiksa. Nah, setelah diperiksa mereka packing lagi tuh. Nah, pada waktu itu datanglah rombongan dari Jakarta kayak gitu, mahasiswa ya, tampang mahasiswa lah. Mereka rombongan banyak, waktu banyak, lebih dari 10 lah, lebih ya, 10 malah lebih, kayak belas-belasan gitulah, banyak lah, karena kayaknya kan ada acara mungkin ya, lintas gunung kali ya, ke mahasiswa. Waktu itu alhamdulillah kita akhirnya diperbolehkan naik. Nah, kita bareng lah situ sampai sama rombongan dari mahasiswa itu, tapi dia lebih duluan. Terus gak lama kita diperbolehkan naik ya, kira-kira ya 15-20 menitan lah dari rombongan yang tadi yang mahasiswa itu. Nah, waktu itu kita siap-siap lah. Karena kita bawa sih 3 senter, cuma baterainya minim, jadi kita sepakati bawa senter yang satu untuk cadangan ya. Karena kita tidak bawa banyak baterai, butuh baterai waktu itu. Kita berjalan santai aja sih. Ya, di depan tuh Arya Sena, Ucok, saya dan Edros. Nah, dalam perjalanan juga kita ya ganti-gantian lah, kadang Edros di depan, Arya Sena di belakang, gitu bergantian. Tapi posisinya yang tengah saya dan Ucok waktu itu. Dalam perjalanan itu kita terasa lama banget sih ya, mungkin gelap ya, malam hari jadi kelihatan
terasa lebih lama. Kita terus berjalan cepet karena sedikit takut, scare ya, deg-degan lah. Malam-malam, gelap itu, waktu itu gelap ya. Terus kita akhirnya jalan cepet main susu kayak mau susuan gitu. Jadi kita ngerasa ada yang ngikutin lah, waktu itu ada yang ngikutin. Jadi kita jalan agak cepat, kita berharap bisa nyusul rombongan yang di depan tuh, mahasiswa itu. Tapi tahu kenapa kita nggak bisa nyusul mereka kan, karena mungkin jalurnya yang menanjak dan mereka mungkin terlalu jauh ya untuk kita kejar tuh. Terus jadi kita ya agak takut gitu. Dan perjalanan itu kita terasa seperti diikuti. Ada kelebatan dari hampir, ya kita semua lah ngerasain bahwa kita kayaknya ada yang ngikutin. Ada sekelebatan gitu lah. Kadang di depan ada sekelebatan, kadang di belakang seperti ada yang ngikutin gitu. Kita waktu itu ada shelter, kita berhenti tuh. Tapi kita berhenti di jalur aja tuh, karena ya itu ada sekelebatan ya. Kita akhirnya memutuskan untuk istirahat dulu sebentar tuh di situ. Sambil ya sebatang lah, sambil minum, sambil rokok-rokokan. Kita istirahat di shelter itu, tapi kita di jalur gitu. Kita ya baca lah, sambil berdoa kan kita kayaknya ada yang berkelebatan gitu. Kita di antara pohon-pohon itu ada sekelebatan. Jadi kita diam aja di situ tuh, berdoa ya. Karena benar-benar kita kayaknya nggak perlu istirahat lah, karena itu menenangkan diri ya. Karena waktu itu kita jalan cepat gitu, saling menyusul gitu, cepet kita kayak udah kayak apa. Padahal ya ternyata semua mengalami hal sama gitu, seperti ada yang ngikutin, jadi berasa ada yang mengikuti. Kemudian dirasa kita sudah cukup, ya cukup tenang lah kita untuk menghadapi situasi tersebut. Kita tenangkan diri, ya baca doa. Akhirnya kita terus kita coba jalan terus. Kita sepakat nih, akhirnya jalan terus nih depan sini. Juga tempat nggak bagus untuk camp. Kemudian kita terus berjalan dengan formasi yang masih sama ya. Terus aja jalan, akhirnya kita karena sudah tenang ya, kita agak santai jalannya. Waktu sebelum itu kita jalannya agak cepet buru-buru, tapi ini kita jalan santai. Kita ketemu sama di situ air terjun air panas tuh. Kita jalan pelan-pelan, hati-hati di situ karena licin dan samping itu langsung jurang ya, sangat hati-hati dan gelap lagi ya waktu itu juga. Kita setelah lewatin air terjun panas itu ada tempat bagus tuh. Di situ ada kali kecil, airnya tuh nggak panas sih, cuma ini juga nggak ada belerang, nggak bau belerang, jadi aman buat dikonsumsi. Waktu itu ada sedikit kali itu, kita disitulah bikin tenda. Kita diriin tenda di situ. Waktu itu kita bawa tenda pramuka yang bentuk segitiga itu buat pramuka. Kita buka di situ, masak-masak. Di situ kita masak sama bikin kopi lah. Itu kopi apa teh ya waktu itu kurang. Tapi keanehannya itu kita di situ tuh bikin
mie ya, kita waktu itu mie rebus, bikin mie instan itu 5, ada kita orang berempat ya, tapi kita bikin mie 5 dan bikin minuman juga 5. Tapi waktu kita bikin mie juga ya, saya nggak berpikir lah seperti itu, nambah apa kok bisa 5 gitu ya, nggak pikir bahwa itu kesalahan lah. Saya berpikir positif bahwa mungkin speknya gitu kan, jadi masaknya 5, bikin minum juga 5. Nah, akhirnya kok kita bikin minum 5 nih, orangnya kan 4, orangnya 4 nih, gue bilang kita bikin 5 nih minum. Enggak, 5 ya kan. Gua sama Arya Sunil itu berdebat, orang lain juga berdebat itu. Enggak, 4, coba lu hitung dah. Enggak, 5 ada, coba lu hitung aja kan, percaya, hitung aja. Coba siapa aja yang ikut itu? Lu, gua katanya, tuh, nih, terus, Ucok, 4, 5 ya. Itulah cerita anehnya ya, kita selama perjalanan dari bawah itu kita seperti ada yang ngikutin, dan ketika kita sampai di tempat ngecamp juga kita bikin minum itu 5 bukannya 4, itu orangnya 4, porsinya juga mie juga instan juga begitu. Udah kalau gitu gak usah dipikir lah. Akhirnya kita menikmati lah tuh minum dan makan di tempat minum malam itu ya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol sedikit tuh, ngobrol-ngobrol ya, bercanda-bercanda lah. Terus akhirnya kita tidur karena udah lelah juga ya, karena perjalanan dari kendaraan dan dari bawah ke atas itu cukup melelahkan juga. Akhirnya kita bakat tidur. Tapi sebelum tidur tuh gua mau kencing tuh, buang air kecil ya, gua ke belakang tuh. Di situ nggak ada apa-apa sih buat gua sama Arya Sunil. Terus kayaknya ada yang matiin kita buru-buru dah. Akhirnya kita menyelesaikan hajat kita, akhirnya kita masuk lagi dengan buru-buru. Kayaknya perasaan ada yang matiin kita gitu. Ke dalam tenda dan akhirnya kita tidur karena lelah ya, setelah seharian tadi jalan, seharian di jalan, terus kita naik dengan buru-buru itu, jadi kita capek. Akhirnya kita istirahat untuk persiapan tenaga besok hari. Itu pagi-pagi kita bangunnya tuh sekitar jam 6 lah. Sekitar jam 6 kita bangun langsung prepare, masak-masak. Kita lihat pemandangan, di situ ternyata kita nggak sendiri tuh di situ tuh, bareng rombongan lain di situ. Ada berapa orang di situ, kita akhirnya foto-foto di situ tuh. Ada foto-fotonya kita di air panas itu sama rombongan lain. Ternyata ada rombongan lain. Mungkin karena kita tidur semalam, terus rombongan itu datang ya. Kita nggak ngerti dia di tenda di sekitar kita sih. Terus kita ya masak, ngopi lagi, minum, masak kopi, air, kopi. Nah di situ kita bikin minuman ya 5 lagi. Wah kalau gini tawan orang berempat loh kan, gitu. Dibikin lagi 5 lagi. Iya nih. Tahu kenapa? Jadi kita bikin selalu begitu ya, bikin semalam bikin begitu juga, sekarang juga kita bikin kopi 5 juga. Nah, inilah keanehannya di situ kita rasakan. Tetapi positive thinking aja lah. Dan kita nikmatin, berangkat, packing semua, rapiin, kita periksa ya barang-barang, periksa lagi supaya tidak ada yang ketinggalan tuh. Kita periksa lagi dan akhirnya kita naik tuh sekitar mungkin jam 8-an lah, sekitar jam 8 kita mulai berangkat tuh.
Terus sebelum jam 8 lah gitu, sebelum jam 8 lah, pagi masih itu jalan. Terus karena siang hari mungkin nggak ada masalah. Sampailah kita ke Kandang Badak ya itu. Nah, kita istirahat dulu sebentar di situ. Kita mulai jalan lagi dah tuh. Jalan lagi terus di sini mungkin si Ucok nih agak drop mentalnya, fisiknya agak ngedrop dia pada ada kecapean lah. Sini aja nih kita pulang aja apa ya. Tapi kita akhirnya semangatin tuh si Ucok supaya dia tetap semangat. Nah kan, kalau semangat dia jadi tenaganya pulih lagi lah gitu. Kita kemudian jalan terus tuh sambil menyemangati si Ucok ini. Wah ini nih Cok itu cuma paling sebentar lagi 5 menit lagi ya. 5 menit lagi katanya, 5 menit lah, nggak jauh, belokan kanan kiri doang, kanan kiri. Semangatin terus Ucok supaya dia pulih lagi tenaganya. Kalau mentalnya bagus ya insya Allah fisik bisa kita angkat pelan-pelan, pakai minum atau kasih makan ya kan? Atau kasih suplemen vitamin. Ya kita bawa gula Jawa tuh, dari dulu waktu itu bawa gula Jawa tuh, makan kita gula Jawa nantinya permen ya. Supaya ya dapat tenaga dah, bagus juga kalau apa ini dari gula Jawa itu. Akhirnya Ucok semangat nikmat lagi tuh. Kita lanjutin terus perjalanan. Terus ketika dia ngeliat Ucok ngeliat Tanjakan Setan semakin semangat tuh dia. Wah ini nih Tanjakan, kayaknya seneng dah lihat Tanjakan Setan. Mungkin dia semangat, bikin semangat ya, karena tertantang ya. Lihat Tanjakan Setan ada yang udah naik duluan tuh. Terus dia naik duluan, semangat, kita ikutin tuh. Akhirnya kita sampai lah tuh di Puncak Bayangan tuh, kita istirahat dulu tuh, foto-foto di situ tuh. Alhamdulillah tuh bisa foto-foto di situ. Ya waktu itu foto masing-masing satu-satu ya. Kalau ini ganti-gantian lah foto. Kalau dia sendiri-sendiri ya kita sendiri-sendiri, kalau berempat sendiri-sendiri. Kalau bertiga kayak satu motor gantian gitu. Dulu kita pakai style ya, kayak pocket gitu, kamera pocket. Kita bawa frame ya 36. Jadi kalau zaman dulu tuh ya harus selektif lah jadinya. Foto harus bener-bener tempat yang bagus lah, bener-bener bagus baru kita foto-foto gitu. Terus sampai berjalan kita lanjut lagi tuh sampai ke puncak. Kita di puncak tuh sekitar jam berapa ya? Lewat zuhur lah itu waktu itu. Satu apa ya? Pokoknya selepas zuhur lah. Kita makan siang tuh. Kita masak, ini install lagi tuh. Ya di situ kita kembali lagi tuh. Bikin air ya 5 lagi. Ya kita merasa emang dalam perjalanan tuh 5 orang. Padahal kita berempat tapi berasa 5 orang. Makanya kita merasa diikutin terus tuh. Waktu perjalanan di bawah itu kita terus seperti diikutin. Ternyata ya mungkin karena itu ya kita berasa berlima terus. Makan kita ya bentar-bentar lah istirahat dulu supaya perut enak gitu, baru kita foto-foto lagi di situ tuh. Terus setelah itu kita sepakat mau turun nih, kita packing lagi, kita turun ke Surya Kencana. Emang kita ada dari awal kita mau turun naik Cibodas, turun Gunung Putri. Nah di situ kita siap-siap.
udah masa cukup kita turun lah tuh. Waktu itu kalau salah Arya Sena tuh turun pertama, terus Ucok, terus Edros tuh. Saya terakhir waktu itu. Jadi waktu itu di atas di puncak tuh si Ucok, lupa ya, dari Ucok tuh sempat betah di sana di puncak gunung tuh. Si Ucok merasa betah, nggak mau turun ke Surya Kencana Gunung Putri ya. Dia mau di situ, mungkin betah banget di situ karena pemandangannya mau bagus banget situ ya. Kawah sebelah lagi ini ya Surya Kencana ya. Jadi pemandangannya bagus banget emang indah di situ. Emang Gunung Gede itu pemandangannya indah sekali ya. Waktu tahun 1995 apalagi ya. Emang masih asri banget gunungnya. Di pohon-pohonan jangkrik itu juga masih kecil-kecil, segini-segini ya, nggak gede-gede seperti sekarang. Terus sekarang saya lihat tuh fotonya orang-orang tuh tinggi-tinggi ya. Lalu cuma nggak kecil-kecil pohonnya tuh segini-segini lah. Paling tinggi seorang lah manusia. Tapi itu juga masih kita bisa melihat luas pemandangan di situ dari puncak. Mungkin si Ucok tuh betah di situ, nggak mau turun, dia mau di situ aja. Tapi karena waktu juga ya, kita ngejar waktu, kita terbatas waktu ya, sudah mau sore kita turun tuh ke Surya Kencana. Nah, kita turun ke bawah. Nah, dari puncak tuh saya merasa keanehan ya waktu itu ya. Waktu turun tuh Arya Sena, Ucok, Edros jalannya kan. Mau turun saya bingung, saya hitung kan. Saya hitung tuh pendaki yang turun. Karena pendaki yang lain nggak ada ya waktu itu. Hanya rombongan kita ya. Di Surya Kencana juga nggak ada yang camp waktu itu ya, sepi. Mungkinan rombongan yang mahasiswa itu ke Gunung Parango. Jadi waktu itu kita nggak ketemu di atas puncak tuh, nggak ketemu rombongan lain. Waktu itu turun lah si Anto sama Arya Sena sama Ucok tuh. Karena Ucok rada ngambek ya, sedikit ngambek karena dia pengen di atas, jadi dia ya dikawal sama si Arya Sena sama Edros tuh. Jadi Arya Sena, Edros sama Arya Sena, Ucok sama Edros tuh, tiga turun kan. Nah itu keanehannya saya ngitung tuh, ngitung 1, 2, 3, 4. Wah berarti saya kelima nih. Gue bingung nih. Gue hitung berapa kali, gue hitung lagi ya. Edros dari saat nih, dari Arya Sena 1, 2, 3, 4 loh, kelima ya, berarti 5 orang. Gue hitung lagi beberapa kali gak hasilnya sama. Tapi saya lihat ada di antara rombongan itu ada pendaki lain itu pakai jaket merah sama carrier biru. Tapi saya melihatnya seperti itu. Saya lihat, wah nggak bener nih kayaknya nih. Akhirnya saya buru-buru turun ya. Daripada jauh ya kan dengan rombongan, nanti saya putusin untuk agak sedikit cepat tuh turunnya dulu. Menyusul si Edros. Sampailah kita ke Surya Kencana. Nanti kita udah nggak mikirin lagi tuh, saya mikirin tentang masalah itu lagi tuh. Sampailah di Surya Kencana tuh. Nah kita akhirnya jalan terus. Memang nggak ada waktu itu, nggak ada yang camp di situ. Kita akhirnya putusin lebih mudah di sana, di pojok sana ada shelter, terus ada mata air di sana. Waktu itu di Surya Kencana ada kayak di tengahnya tuh ada kayak parit lah. Nah, itu ada airnya itu. Waktu itu ya hijau, terus ya indah banget lah
surya kencana waktu itu tuh pohon edelweiss juga banyak waktu itu pas waktu mekar. Jadi edelweissnya bunganya ada tuh waktu saya naik itu berobat. Kemudian kita turun lah tuh, ikutin ke alun-alun, ujung alun-alun tuh ya. Nah pertengahan alun-alun surya kencana tuh, gua terus ngeliat ada kucing, ada 2 ekor kucing tuh. Nah disitulah terus tuh ada kucing mas, iya tuh. Nah kita samperin yuk, kita 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 mencoba menangkap tuh waktu itu. Emang waktu itu kita nggak ngerti lah kalau itu hewan dilindungi atau apa. Kita ngeliat waktu itu ya kucingnya bagus lah, imut lah, kucing imut, namanya kucing, anak kucing ya, lucu banget, imut-imut gitu. Terus kita samperin itu, pus ya. Wah dia kucingnya itu kita samperin pergi, tapi nggak jauh gitu loh. Nah kita coba kasih makan tuh sarden tuh, kita tangkap lagi nggak bisa, dia kabur lagi, masuk lagi ke dalam. Kita samper lagi kan, kita tangkap, emang kita tangkap lah itu waktu itu. Terus wah dia makin ke dalam. Wah gua waktu itu pikir saya terus masih pus cari ya. Wah jadi pikir wah nanti kita ngejar kucing 2 itu, anak kucing itu, kita akhirnya lupa jalur, lupa balik, jalan balik ya kan. Akhirnya gua putusin lah, terus udah gitu, supaya si terus kayaknya semangat banget, masih semangat untuk ngejar kucing itu kan. Gue bilang terus daripada nanti kita kenapa-napa nih, kayaknya kucingnya mancing kita ke dalam, terus kita sasar lagi. Gue takutnya ya gitu, kita kesasar ke dalam ngikutin kucing itu, kayaknya dia memancing supaya kita ngikutin dia gitu. Gua akhirnya berhasil lah membujuk si Edros, karena si Edros emang semangat banget untuk ngejar anak kucing itu. Kucing itu saya lihat tuh ada kucing hitam sama kucing putih warnanya itu. Akhirnya kita kembali lagi ke jalur. Edros sambil masih penasaran ya kan, masih penasaran dia, kayaknya masih pengen ngejar terus, tapi ya apa daya lah, karena kan kita khawatir juga ya, daripada kita kejar terobsesi sesuatu, kita akhirnya lupa. Nah kita sasar jalan pulang, kita nggak nemuin jalur lagi ya kan. Akhirnya udahlah, kita keluar dari situ, kita ikutin jalur itu. Kita ketemulah sama Arya Sena dan Ucok tuh di jalur. Gue lihat si Ucoknya udah fisiknya udah drop ya, fisiknya dia kayaknya udah kecapean, dia pengen cepet-cepet mau pulang aja gitu. Dia badannya agak lemes gitu, jalannya agak melehoy lah gitu. Terus kita kawal terus sampailah kita ke shelter tuh di ujung surya kencana tuh ada shelter. Kita bikin tenda lagi di situ, kita di situ. Kita sepakat untuk camp di situ. Camp, kita diriin tenda, terus kita cari air di situ. Ada air di parit-parit itu, ada air lah di situ, mata air kecil lah. Kita ambil air di situ, kita masak lagi di situ. Oke, kita masak lagi di situ. Kita pas lah waktunya, karena waktu Edelweiss itu berbunga. Oke, kita siap-siap, kemudian dari tenda rapi-rapiin tenda, kita siap-siap lah. Terus kemudian kita ambil air, masak. Ya sambil itu kita sambil
nyari kayu bakar. Nah waktu itu sambil nyari kayu bakar tuh. Kemudian gua sama Edros tuh ke arah hutan. Gua sama Edros tuh ke arah hutan itu, Edelweiss tuh, ke arah jalur Gunung Putri dah tuh. Nah waktu itu kita cari kayu bakar. Gua sama Edros lihat lagi tuh anak kucing itu di situ ternyata. Terus anak kucing di situ lagi. Nah waktu itu gua inget tuh kata-kata si Arya Sena, mungkin anak macan tuh kayak gitu kan. Ya sana bilang anak macan. Gue jadi waktu itu sama Edros sedikit takut ya kan. Wah, jangan-jangan anak macan. Kalau bener anak macan, wah berarti kalau ada emaknya gimana? Berarti emaknya nggak jauh kan? Gitu. Akhirnya ada suara suara macan ya, suara seperti suara macan lah. Gitu doang kan. Wah akhirnya gua sama Edros tuh langsung masuk tenda dan ternyata semua dengar gitu. Akhirnya kita masuk tenda semua tuh waktu itu. Nah waktu itu benar-benar mencekam lah, takut lah kita. Ya siapa sih nggak takut sih sama emak macan nih kan. Masuk semua ke dalam tenda yang tadinya lagi masak air, akhirnya matiin dulu tuh airnya. Kita akhirnya masuk semua ke dalam tenda. Itu waktu itu sebelum maghrib lah itu. Waktu itu sebelum maghrib, terus kita semua ke dalam tenda. Nah sambil nunggu itu, waktu kita bawa ada yang bawa golok tuh, ya akhirnya siapin golok tuh. Yang kita di dalam ya harap cemas ya, karena kita khawatir diserang lah ke dalam tenda macan itu ya, sama macan. Kemudian akhirnya selang berapa lama ya kita akhirnya keluar lagi tuh dari tenda. Nah, kita balik lagi masak lagi. Lihat kanan kiri nggak ada, udah sepi ya kan. Akhirnya ya kita masak terus kita makan lah di situ, makan minum air hangat supaya badan enak ya kan, tenaga pulih lagi. Kita akhirnya siap-siap tuh bikin api unggun terus setelah makan. Pada saat itu tuh mau siap-siap api unggun tuh kita dengar suara tapak, ya seperti ada yang datang, kayak bergugur gitu. Itu ternyata suara babi, rombongan babi lewat. Nah, akhirnya kita masuk lagi ke tenda tuh, ke dalam tenda lain gitu. Jadi lagi siap-siap api unggun ya, apinya belum jadi kan, jadi kita masuk lagi ke tenda tuh. Nah, mereka ternyata nyamperin itu tuh, sisa-sisa makanan di piring-piring yang kotor tuh ya kan, karena piring-piring yang kotor itu kita nggak bersihin tuh waktu itu habis makan. Jadi di situ muter-muter tenda kita aja tuh. Nah, selang berapa lama dia akhirnya pergi. Nggak ada suara babi lagi, kita akhirnya keluar lagi tuh. Nah itu udah lepas isya lah kita keluar tuh. Udah sekitar jam 8-an lah kita keluar lagi. Rombongan babi itu lewat, kita akhirnya coba keluar lagi lah. Kita lihat situasi aman, nah kita siapin lagi tuh api unggun, kita bikin lagi. Emang cuacanya agak dingin juga itu waktu itu. Ya kita bikin api yang unggun. Edros, Arya Sena nunggu tuh di luar, ya bikin api unggun lah.
terus kita niatnya masak air lagi tuh, mau masak air. Waktu itu kita pakai parafin ya, untuk masak itu pakai parafin. Kalau pakai parafin memang agak lama ya dibanding pakai gas. Ya namanya juga parafin ya, apinya kecil gitu. Nah, kita siap-siap, dari dalam tenda tuh dengar suara. Kayaknya si Ucok tuh lagi ngobrol. Ngobrol sama siapa gue nggak tahu kan. Ngobrol, ngobrol. Kita lihat-lihatan, ngobrol sama siapa sih Ucok ya. Akhirnya Ucok tuh kayak teriak-teriak gitu, nggak jelas ngomong. Akhirnya kita ke dalam dong. Ngomong langsung ke dalam, kita lihat kondisi Ucok. Ternyata dia lagi pojok tuh, lagi lingkup di pojok gitu, sambil ngomong ngaco dah, ngomong ngaco, dia mau pulang lah, mau apa ya, pokoknya ngaco lah, ngomongnya jelas terus ngaco. Ya udah dah, tinggalin aja di sini dah, gua mati di sini nggak apa-apa. Ngaco lu Cok, ngomong gitu lu. Sadar sambil dikeplok-keplok gitu kan, sambil megangin sama Edros, kalau nggak salah pegang sama Edros berdua tuh. Nih si Arya Sena yang nyadarin tuh, ke ngaco lu, dia mau lari ke ini, mau keluar, kita tarik lagi. Pokoknya kita berusaha supaya Ucok tuh tetap di dalam tenda lah, walaupun ngomong ngaco ngamuk, kita jagain dia supaya dia nggak keluar tenda lah waktu itu. Nah waktu itu mencekam malam, jadi kita jagain si Ucok. Nah kita kerja masak air tuh, sambil masak air waktu itu kita coba kasih teh manis waktu itu ya, teh manis supaya dia badannya hangat lah. Akhirnya air matang, kita langsung kasih minum tuh ke dia. Nah, alhamdulillah tuh setelah minum air hangat dia agak tenang, nggak ngamuk-ngamuk, nggak ngaco lagi ngomongannya. Waktu itu akhirnya kita coba nenangin dia lagi kan, supaya dia bisa tidur. Kita kasih selimut lah, sarung bag. Waktu itu pakai sarung, jadi belum punya sarung bag, jadi belum punya sleeping bag, kita pakai sarung bag. Waktu itu kita kasih sarung, kita tebelin lah dia supaya hangat ya kan. Ya alhamdulillah dia tidur istirahat akhirnya. Nah, kita akhirnya begadang tuh, ganti-gantian tuh bertiga, sambil jagain si Ucok, sambil inilah kita di api unggun tuh. Akhirnya sih nungguin si Ucok. Akhirnya tidur juga semua nih. Udah nggak kuat, kedingin ya kan, kita masuk semua. Api udah ngecil, kita akhirnya masuklah, tidur semua ke dalam tenda. Ya alhamdulillah sih waktu itu si Ucok tidurnya nyenyak ya, jadi kita nggak ada masalah. Alhamdulillah, akhirnya malam yang mencekam itu kita lewatin ya, walaupun ya sebenarnya sedep lah kalau melihat kondisi teman kita seperti itu. Kita ya sedikit ini khawatir lah ya, jadi ya mencekam. Dan kita bangun waktu itu pagi-pagi ya, kita bangun terus lihat kondisi Ucok, kita ngeliat kondisi Ucok ya kan. Nah, Ucok ada, tapi ya kita cariin dan terus nggak ada, di mana gue bangun semua, ternyata dia bangun duluan sih. Udah di depan ya kan, udah melihat pemandangan ya. Alhamdulillah dia udah baik lah. Kalau ngeliat kita kondisi dia semalam ya kita khawatir banget, tapi alhamdulillah paginya udah bagus, kondisinya udah oke lagi. Kita senang lah semua, alhamdulillah.
kita lewatin dengan baik yang malam itu ya kan. Terus gak lama tuh ada rombongan lain ya, ada rombongan mau naik tuh. Oke, nah naik, mereka ternyata istirahat sebentar di situ. Kita persiapan juga lah. Kita persiapan masak-masak, sambil ngopi-ngopi kita masak-masak, terus makan, kita packing. Ya, rombongan lain juga tuh jalan lagi. Cuma mereka istirahat doang. Setelah kita packing rapi-rapi, kita shipping lagi tuh tempat, jangan sampai ada yang ketinggalan barang kita, ya kan. Setelah selesai semua kita turun ke Gunung Putri. Waktu itu benar-benar kita jalan cepet lah. Waktu itu kita masih muda ya, jalan sedikit cepet tuh. Pagi-pagi kita jalan sekitar jam 9-an lah. Kita turun ke bawah, sedikit kenceng jalan tuh, karena emang posisinya kita udah turun jadi seneng ya. Kemudian kita turun lah, setengah berlari ya, zigzag terus bawah. Nah sampailah kita tuh di rumah gede ya, pos berapa ya, kalau sekarang pos 1 pos 2 ya. Rumah gede itu sekarang udah gak ada katanya rumahnya. Terus kita sampai rumah gede itu tuh, kita istirahat dulu. Wah, tapi pas kita istirahat kayaknya tempatnya kurang enak buat istirahat ya. Kita ada energi gitulah ya, kita merinding gitulah. Kita akhirnya cuma sebentar di situ, akhirnya kita wah enak tempatnya buat istirahat ya, kita kabur lagi jalan lagi. Nah sebelum sungai terakhir tuh, si Edros tuh dia agak lelah ya, kayak kecapean dia sebenarnya, kayak orang kecapean lah. Dia bentar-bentar istirahat meluk pohon lah, ada di meluk pohon istirahat gitu, apa meluk pohon. Iya, Bros nggak apa Bros, gitu. Nggak apa-apa kata Bros, cuman ini aja gua. Oh, yaudah lanjut aja. Waktu itu gua di belakang tuh, waktu itu posisinya. Jadi Arya Sena, Sucok, Edros, terus gua gitu, gua di belakang tuh waktu itu gua jalan. Gua perhatiin si Edros ya agak ngedrop dia, mungkin kondisi fisiknya nggak bagus sih waktu itu ya, jadinya nggak tahu kenapa dia ngedrop posisinya tuh, fisiknya. Dia turun, dia ngomong sama gua, "Bang, istirahat dulu ya, istirahat aja dulu ya." Dia pengen istirahat kayaknya. Ya udah istirahat tuh di situ aja tuh, di warung. Maksud di warung mana terus? Gua bilang itu tuh katanya. Di mana terus itu warung? Ngaco lu, bilang mana ada warung di sini. Itu ada bener sumpah tumpah buat ada ceweknya 2, kita ngopi-ngopi aja dulu di situ lah. Buset, gua kata, wah udah beres nih anaknya kan. Kayaknya dia ngeliat sesuatu ya kan. Tapi gua pikir wah ngeri juga ya kan. Gua takutnya dia ke arah warung yang disebut itu, ke warung. Dan gua lihat kondisi yang ditunjuk itu jurang. Jadi ngeliatnya jurang, tapi Edros ngeliatnya warung. Di situ ada cewek 2, katanya cantik-cantik ya. Siapa sih nggak tergoda ya kan? Lagi kondisi capek ada warung ya kan. Asem pulang mungkin main ngopi ya kan. Udah gue tarik aja terus ngaco dah lu ngomong gitu kan. Di hutan mana ada gituan loh. Bener gue sumpah katanya. Akhirnya gue teriak tuh, nge, gue bilang, apa? Sini cepet nih, gue bilang. Akhirnya si Antos Arya Sena balik tuh main, nyamperin si Edros. Wah,
ngaco nih temen lu nih, yang si terus ngaco nih, gue bilang gitu. Masa dia ngeliat warung kopi sama cewek di situ tuh, lu yang bener aja terus, kata dia. Akhirnya kita pegangin terus tuh, ya terus ngontak nih, pengennya ke situ. Kita tarik ke jalur, kita awasin, dan kita pegangin supaya dia nggak ke arah warung. Dia pengen banget ke warung tuh, kayak udah kayak bocah lah, pengen ngerengek lah istilahnya ya. Kalau bocah tuh kira ngerengek, dia pengen ke situ. Gue ngerinya juga si Edros nih kekeh, ya ngeri juga kita. Jangan takut dia ke situ malah masuk ke jurang, ya kan. Jadi kita pegangin, kita gandeng dah tuh si Edros. Gue lihat, gue khawatir juga si Ucok, ya kan. Ucok kondisi semalam begitu juga kan. Gue ngerinya takutnya dia napa-napa juga. Alhamdulillah sih enggak, dia sehat lah, kondisinya oke waktu itu. Akhirnya gue sama Arya Sena tuh narik ya, supaya si Edros tetap di jalur ya. Kita perhatiin terus itu, kita awasin lah, kita pepet terus lah, supaya dia nggak ke warung tersebut ya. Kita khawatir dia masuk jurang waktu itu. Waktu itu kita akhirnya sampai kali kecil tuh, turun nyebrangin kali, ya alhamdulillah habis nyebrangin kali si Edros agak sadar tuh. Nah kayak tadi lagi tuh, dia rupanya udah sadar lah tuh. Dia nggak ngomong kayak gitu lagi, yang ngacok lagi lah istilahnya. Akhirnya udahlah, kita buru-buru lah turun loh. Wah, ini nggak beres nih. Akhirnya kita turun lah. Ya alhamdulillah perjalanannya ya lancar ya, walaupun ada sedikit gangguan. Waktu itu pas selepas itu ya, si Edros inget tuh, si Edros tuh, cincin gua mana, cincin gua. Akhirnya dia pegang ini kan, cincin gua hilang ya. Wow, ternyata cincinnya hilang ya. Waktu itu dia ternyata punya apa ya, pegangan, kan karena pegangan jimat lah, istilah jimat. Cincinnya itu cincinnya jimat. Dia kehilangan cincinnya itu di sekitar ya waktu sebelum itulah, kali itu dia kehilangan cincin. Selepas dari nyebrang sungai itu, si Edros kondisinya udah lebih baik lah, tidak ngaco kayak sebelumnya. Dia nggak ngomongin masalah mampir di warung lagi ya. Warung sama cewek itu, dia waktu dia sadar, dia pegang tangannya tuh gini, ternyata cincinnya itu hilang gitu. Cincin yang dia bawa tuh hilang gitu. Dia merasa kecewa banget tuh ngeliat cincinnya ternyata hilang gitu. Nggak tahu dah lah itu cincin jimat atau apa, nggak tahu lah. Si Edros ini kecewa banget kayaknya kalau setelah tahu cincinnya tuh hilang di Gunung Gede. Ya tapi ya apa mau dikata lah, emang udah hilang, kita nggak mungkin nyari lagi lah. Akhirnya kita turun lah ke bawah. Ya alhamdulillah kita akhirnya sampai turun ke bawah dengan selamat. Akhirnya kita bisa pulang terus lanjutkan pulang ke rumah itu. Ya mungkin itu aja cerita perjalanan kita ya waktu pendakian Gunung Gede tahun 1995. Mungkin dari cerita kita ini bisa diambil hikmahnya. Oke, terima kasih untuk sobat semua ya yang sudah support kita ya, sudah support channel Basecamp Plus. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe ya subscribe dulu supaya kita banyak subscribernya. Jadi kita semangat lah untuk
membuat konten-konten selanjutnya. Oke, akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.